Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel tutorial belajar. Konten berikut ini tentang pembahasan lengkap soal teks cerita pendek. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 semester 1. Silakan untuk subscribe yang belum subscribe di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita mulai ke soal nomor 1. Ciri khas dari sebuah teks cerita pendek adalah A. Teks diawali dengan percakapan tokoh. B. Teks berisi kisah tunggal dari tokoh cerita. C. Teks cerita berusaha menghibur pembaca. D. Teks cerpen harus menggunakan bahasa baku. Silakan kalian amati baik-baik. Jawaban yang tepat adalah teks berisi kisah tunggal dari tokoh cerita. Nomor 2, pengertian teks cerpen yang tepat adalah amati. A. Teks cerita untuk menghibur pembaca. B. Teks cerita berupa pengalaman hidup. C. Teks kisahan tokoh utama dalam satu situasi. D. Teks kisahan antara tokoh-tokoh dalam cerita. Jawaban yang tepat adalah teks kisahan tokoh utama dalam satu situasi. Dilanjutkan ke soal nomor 3. Peristiwa konflik memuncak dalam teks cerpen disajikan pada bagian amati, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Jawaban yang tepat adalah komplikasi. Soal nomor 4. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Dikutip dari cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Penggalan cerpen tersebut merupakan bagian A. Orientasi, B. Rangkaian peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Yang benar adalah orientasi. Nomor 5. Pengenalan tokoh dan pengenalan latar peristiwa disajikan pada bagian A. Orientasi, B. Rangkaian peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Jawaban yang tepat adalah A. Orientasi. Nomor 6. Urutan penyajian teks cerita pendek. Silakan diamati. Yang paling pas adalah D. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Nomor 7. Dalam teks cerpen terdapat dialog atau percakapan antara tokoh-tokohnya. Fungsi dialog dalam cerpen adalah untuk mengisahkan latar cerita, untuk menggambarkan watak tokoh cerita, untuk mendukung sajian cerita, untuk menggambarkan plot cerita. Yang tepat adalah untuk menggambarkan watak tokoh cerita. Saya lanjutkan ke soal nomor 8. Pada tahap komplikasi disajikan A. Penggambaran latar cerita, B. Puncak konflik yang dihadapi tokoh cerita, C. Rentetan peristiwa dalam cerita, D. Penyampaian amanat cerita. Nah, pada tahap komplikasi tersebut yang disajikan adalah puncak konflik yang dihadapi tokoh cerita. Jadi jawabannya B. Nomor 9. Akhir cerita sebuah teks cerita pendek disajikan pada bagian, silakan kalian amati. Pilihannya orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Jawaban yang tepat adalah pada bagian resolusi atau D. Nomor 10. Berikut ini yang termasuk unsur intrinsik cerita pendek adalah A. Dialog dan konflik cerita, B. Tema dan ringkasan cerita, C.
latar dan alur cerita. D. Amanat dan konflik cerita. Silakan diamati. Jawaban A tidak tepat. B yang tepat hanya satu, yaitu tema. C. Latar dan alur cerita. Ini semuanya benar. Yang D. Amanat dan konflik cerita. Yang benar hanya satu, yaitu amanat. Sehingga jawaban yang betul adalah latar dan alur cerita. Pilihannya C. Saya lanjutkan ke soal nomor 11. Penggambaran watak tokoh cerita dapat dideskripsikan dalam wujud. Pilihannya A. Judul cerita, B. Tema cerita, C. Alur peristiwa, D. Dialog tokoh. Di antara pilihan tersebut yang paling tepat adalah dialog tokoh. Karena melalui dialog tokoh atau percakapan antara tokoh-tokohnya, kalian akan menemukan watak tokoh cerita. 12. Gambaran peristiwa, latar, serta waktu tentang kisah dalam sebuah cerita pendek dideskripsikan pada bagian A. Rangkaian peristiwa, resolusi, orientasi, komplikasi. Yang tepat adalah orientasi. Nomor 13. Indah sekali di pantai pagi ini, matahari bersinar cerah menyambut pengunjung pantai. Ombak bergerak pelan diiringi angin pagi yang menyejukkan kalbu. Ini sebuah pembuka cerpen, berkisah tentang pilihannya A. Penokohan, B. Konflik, C. Tema, D. Latar. Jawaban yang tepat adalah D. Latar, karena berisi penggambaran tempat, waktu, suasana. 14. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang merasa pintar padahal tidak. Dikutip dari cerpen Pohon Keramat karya Yus R. Ismail, bagian akhir cerpen tersebut berisi amanat cerpen, penokohan cerpen, latar cerpen, konflik cerita. Yang tepat adalah amanat. Jadi kita harus memelihara lingkungan kita, memelihara pohon-pohon yang ada di sekitar tempat tinggal kita. 15. Pengarang cerita pendek menyampaikan pesan kepada pembaca tentang isi cerita yang ditulisnya. Pesan pengarang kepada pembaca disebut, silakan amati. Jadi pesan pengarang kepada pembaca lewat karya sastranya namanya amanat. Jawabannya B. 16. Dalam cerpen sering dijumpai majas, misalnya ombak berlari mengejar pantai. Kalimat ini menggunakan majas. Nah, jadi ombak berlari mengejar pantai. Yang bisa mengejar itu manusia, ombak benda. Jawabannya adalah personifikasi. Jadi benda digambarkan seolah-olah bergerak, bertingkah laku seperti manusia. Jawabannya C. 17. Wajahnya dingin, ia diam. Kalimat yang lebih ekspresif adalah ia membisu, mematung. Wajahnya sedih, tidak berkata, segalanya tidak bergerak, wajahnya merenung, menatap langit. Yang lebih ekspresif, lebih mengungkapkan perasaan adalah ia membisu, mematung. 18. Kalimat berikut ini yang menggunakan majas metafora. Majas metafora itu majas yang menggunakan perbandingan langsung. Pilihannya silakan diamati. Ranting daun menari gemulai. Ranting daun menari gemulai ini majas personifikasi. Nah, menari kan manusia, sedangkan ranting itu benda. Bercita-citalah setinggi langit. Nah, ini cita-cita yang diungkapkan dengan yang setinggi-tingginya. Ini namanya majas hiperbola. Ia diam, tidak berkata sepatah kata pun. D. Terimalah tanda mata ini. Yang tepat adalah terimalah tanda mata ini. Nomor 19, alur cerita dalam cerita pendek menggambarkan A. Rangkaian tahap-tahap dalam struktur cerita pendek, B. Jalinan peristiwa yang terdapat dalam cerita pendek, C. Dialog yang menggambarkan peristiwa, D. Pesan tokoh cerita melalui dialog. Jadi alur cerita itu berisi rangkaian tahap-tahap cerita. Tahap-tahap yang berisi peristiwa-peristiwa dalam cerita dalam kerangka struktur cerita pendek. Jadi yang tepat adalah A. Terakhir, 20.
dalam teks cerita pendek digunakan bahasa deskriptif. Nah, bahasa deskriptif, bahasa yang memberi penjelasan, memberi penggambaran secara detail. Mari pilihannya, embun pagi masih menyelimuti dedaunan, wajahnya haru menahan bangga anaknya diterima bekerja di perusahaan, kicau burung mulai ramai menyambut pagi, lingkungan tempat tinggalnya sangat asri, halaman rumahnya dipenuhi tanaman hias dan sayuran. Nah, silakan yang bisa kalian bayangkan adalah jawabannya D. Lingkungan tempat tinggalnya sangat asri, halaman rumahnya dipenuhi tanaman hias dan sayuran. Inilah contoh kalimat deskriptif. Demikian anak-anak semuanya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk pembelajaran kalian dalam pembahasan soal teks cerita pendek. Mudah-mudahan berguna untuk mempersiapkan penilaian harian dan juga penilaian akhir semester. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih yang telah subscribe. Mudah-mudahan yang lain segera subscribe untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.